Masih bersama saya, Profesor Karim Suryadi, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, dan juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, jadi kalau soal keterbukaan informasi publik berkaitan dengan COVID-19 ini yang dilakukan oleh pemerintah, penilaian Anda seperti apa? Ya itu tadi, saya bilang yang kita butuhkan itu komunikasi kritis yang tidak multitafsir, berkonteks rendah, apa adanya seperti komputer, kalau ya, kalau tidak, tidak. Kemudian penjelasannya dilakukan terperinci dan jangan biner gitu ya. Jangan main istilah. Menurut saya, maaf ya, pulang kampung dan mudik esensinya sama, orang pergi kok. Apakah mau dibilang reses ke, apakah yang mau bilang kunjungan kerja, selama orang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, penyakit ikut. Itu satu. Yang kedua, ini tak kalah pentingnya ya. Katanya tidak boleh mudik. Tapi TKI mau pulang, puluhan ribu. Tapi mereka tidak bisa dicegah. Pertanyaannya, kalau pemerintah mengharapkan pemerintah daerah siap, bagaimana kesiapannya? Saya ingin melihat kepulangan TKI itu ditangani seperti menangani jemaah haji yang pulang dari Arab Saudi. Jemput ke bandara, pakai kendaraan besar, lalu ke daerahnya, tempatkan di satu gedung, apakah di Islamic Center atau apa, 14 hari di sana. Sebab kalau misalnya isolasinya dilakukan mandiri, saya tidak yakin itu akan dilaksanakan. Selain karena campur kangen dan lain-lain, siapa yang mengawasi gitu? Harus tegas. Saya tidak melihat dalam filsafat politik ada pengelolaan negara dilakukan secara ragu-ragu. Nggak pernah saya lihat itu. Jangan sampai kepatuhan masyarakat melakukan PSBB, tetap di rumah, pakai masker. Sudah hampir sebulan ini tersapu hasilnya oleh keraguan. Jangan pernah itu lakukan. Ya, jadi kita sama-sama berharap dan yakin, optimis. Tapi harus juga ada peta jalan yang jelas yang dibangun oleh kebersamaan di dalam makna. Ada yang memang sangat patuh, ada tapi kalau kita melihat di luaran sana, misalkan saya pulang bekerja begitu, masih banyak kemudian yang berkumpul bersama, nongkrong bareng, kemudian tanpa masker. Ini juga terjadi kalau saya lihat di transportasi publik. Apakah kemudian cara pemerintah berkomunikasi turut memengaruhi cara berpikir masyarakat sehingga pada akhirnya banyak yang kesannya seolah cuek? Itu ada dua hal saya katakan tadi. Pertama itu faktor pengetahuan ya. Pengetahuan masyarakat yang baik tentang potensi ancaman, cara pencegahan itu akan menentukan persepsi mereka tentang risiko. Semakin tahu mereka ancamannya besar, mereka akan yakin risiko ini bahaya. Kalau mereka sadar risikonya bahaya, mereka akan disiplin. Tapi kalau mereka sebaliknya, pemerintah sudah melonggarkan kok, pemerintah sudah mempekerjakan yang usianya di bawah 45 tahun, berarti ancaman akan menurun. Kalau ancaman menurun, siapapun akan merasa ancaman risikonya berkurang. Dan kalau sudah berkurang, ini yang bahaya. Meskipun pemerintah mengatakan PSBB tetap dilakukan, tapi kalau persepsi masyarakat tentang risiko sudah berkurang karena pengetahuan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu bahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal bagaimana seharusnya membangun optimisme, menurut saya harus dibedakan. Sekali lagi, keinginan kita yang jangka pendek ini adalah mengatasi COVID. Harapan kita ekonomi segala membaik. Tapi kalau harapan ini tidak disertai langkah-langkah yang konkret bagaimana mewujudkannya, itu kan dalilnya akan jadi angan-angan. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi menurut saya kalau kita mengkritik kebijakan ini itu karena kecintaan kita dan ingin bahwa kepatuhan orang-orang dihalau di jalan itu ada hasilnya. Yang ketiga, yang keempat, bahwa masih ada orang yang berkerumun, melanggar PSBB, itu bukan perkara komunikasi semata, tapi itu soal penegakan hukum menurut saya. Soal penegakan hukum. Meskipun tidak setuju misalnya, ada orang yang menyarankan kok, misalnya, demi kebaikan negara, negara boleh melakukan kekejaman kalau terpaksa. Tapi lakukanlah dengan cepat, agar kebaikannya terasa. Jangan bahasa Sundanya itu diganggayong, jangan dilambat-lambat gitu. Coba kalau kita sudah hampir sebulan lebih ya PSBB, tidak kemana-mana, tetap membayar kan gitu ya, tetap membayar bantuan walaupun tidak maksimal. Karena banyaknya bantuan yang ekosektoral, bantuan pun bermasalah penyalurannya. Ini karena apa? Karena seakan-akan setiap departemen itu punya suara dan ingin menempatkan diri sebagai leading sector. Bung Usman, jadi menurut saya ini koordinasi pentingnya harus dilakukan itu semua. Prof. Karim tadi bilang kita tidak bisa lagi kita main-main.
Oke, Prof. Karim tadi bilang harus ada penegakan hukum. Anda setuju penegakan hukum untuk PSBB? Penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia. Mungkin tadi keselepet lidah saja Prof. Karim dengan mengatakan negara boleh melakukan kekejaman. Itu tidak boleh. Jadi pembatasan memang dibolehkan oleh hukum internasional. Misalnya pembatasan untuk beperjalanan, itu benar. Tapi kalau kekejaman itu tidak boleh sama sekali. Nah, yang sebenarnya sejak awal terlihat dari penanganan COVID ini memang pemerintahnya sendiri yang pengetahuannya diragukan. Jadi sebenarnya masyarakat sih ikut-ikut saja di dalam mendukung kebijakan pemerintah. Persoalannya sejak awal pemerintah antar menteri itu memberikan pernyataan yang berbeda-beda. Bahkan seringkali bercanda. Corona tidak bisa masuk ke Indonesia karena izin-izinnya rumit di Indonesia. Atau cukup makan apa gitu, cukup minum apa gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak berbasis data, tidak berbasis kajian ilmiah. Nah ini yang jadi masalah termasuk soal mudik antara menteri yang satu dengan menteri yang lain itu berbeda-beda. Nah saya kira soal informasi ini juga dirasakan oleh tenaga medis. Tenaga medis itu kan membutuhkan informasi mengenai hasil tes yang lebih cepat dan yang mudah demi keselamatan bersama. Nah ini juga berkaitan dengan indeks reproduksi virus corona yang belum diinformasikan secara terbuka oleh pemerintah pusat. Dalam soal pengumuman COVID saja itu kan antara pemerintah daerah, gubernur, dengan Kementerian Kesehatan itu seringkali ada masalah. Yang terakhir soal bantuan sosial antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu juga banyak masalah. Nah saya curiga jangan-jangan rencana untuk pelonggaran PSBB ini karena pemerintah tidak sanggup dalam mengelola secara efektif bantuan-bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana menurut Anda pemenuhan hak publik, terutama orang-orang miskin atau hampir miskin selama masa PSBB ini menurut Anda, Bung Usman? Banyak masalahnya. Saya punya banyak saudara di Jawa Barat misalnya, gitu, di Sukabumi. Mereka yang semula bekerja sebagai supir atau sektor informal, itu hanya bisa melihat saja cara presiden berkeliling membawa sembako yang karitatif gitu, yang simbolik seperti masih masa pemilu. Sementara mereka tidak bisa mendapatkan akses bantuan sosialnya itu mereka sangat membutuhkan. Saya tinggal di sebuah perumahan yang cukup menengah ke atas gitu ya. Justru kami mendapatkan tawaran bantuan sosial. Nah kami secara berkolektif mengatakan kami tidak butuh. Yang membutuhkan adalah mereka yang benar-benar dalam kondisi yang sulit, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Jadi dari segi pendataan saja, saya kira ini sangat bermasalah gitu. Ini bukan jadi masyarakat yang miskin dan masyarakat yang bekerja lalu kehilangan pekerjaan. Contoh yang paling sederhana adalah kartu prakerja. Mereka itu udah seharusnya ada dalam posisi pasca kerja, bukan prakerja lagi. Mereka sudah pernah bekerja, cuman kesulitan bekerja tidak bisa lagi bekerja karena situasi COVID. Mereka yang bekerja di pabrik tanpa alat kerja mereka yang ada di pabrik itu tidak mungkin mereka bisa mengerjakan itu. Sehingga mereka butuh dukungan pendanaan, dukungan pendapatan dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial. Itu yang saya kira tidak berjalan secara efektif khususnya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yang miskin, yang kehilangan banyak pendapatan harian mereka. Oke, singkat saja bagi Prof. Karim dan juga Bung Usman terlebih dahulu, apa langkah selanjutnya? Apakah pelonggaran PSBB atau tidak? Saya kira dilonggarkan atau tidak, maka hak asasi manusia masyarakat itu harus dipenuhi. Pendapatan mereka dan kesehatan mereka. Oke, Prof. Karim silakan. Ya, saya setuju penegakan HAM. Tadi saya bilang pilihan-pilihan yang Usman, yang pilihan melakukan ini termasuk ada yang mengatakan pilihan kekejaman. Meskipun harus dilakukan secara cepat, tapi tidak ada yang menawarkan pilihan keraguan. Yang kedua, saya tidak setuju istilah pelonggaran. Kalaupun misalnya kita... Prof. Karim? Tampaknya ada gangguan dengan audio Prof. Karim. Prof. Karim? Oke, tampaknya harus kita putus di sini karena ada gangguan komunikasi dengan Prof. Karim. Sedikit boleh ya? Oh, silakan sedikit saja, Bung. Ya, saya kira soal para pekerja itu sangat penting karena mereka mengalami pengurangan penghasilan. Bahkan ada banyak kasus di rumah sakit, pekerja yang sudah dirumahkan namun gaji mereka sudah dipotong 50%. Atau ada juga yang bahkan sama sekali tidak ada. Jadi saya kira
mereka harus diberi perhatian oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah para tenaga medis, para dokter, para perawat, dengarkanlah mereka, ambillah keputusan berdasarkan penilaian mereka yang memang ahli dan bekerja di garis depan. Itu tadi Prof. Karim juga menyatakan tidak setuju dengan pelonggaran. Terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Profesor Karim Suryadi dan juga Bung Usman Hamid sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih.